Jadi gimana tadi apa yang disampaikan itu Sujiwo Tejo itu? Ya, katanya menurut pemahaman beliau ya Ustaz, ini tentang apakah cinta itu butuh pengorbanan ya Ustaz, atau sebaliknya. Menurut beliau, cinta itu tidak butuh pengorbanan. Kenapa demikian? Argumentasi beliau tentang pernyataan beliau tentang cinta itu tidak butuh pengorbanan, karena ketika dia merasa berkorban, cintanya itu buta Ustaz, Hilang gitu ya. Kira-kira tanggapan Ustaz gimana Ustaz itu? Jadi cinta tidak butuh Pengorbanan. Gitu. Mungkin saya sajiannya kok keripik rasa batu. Luar biasa. Jadi cinta butuh pengorbanan atau tidak? Itu kata Sujiwo Tejo. Katanya di cinta tidak butuh pada pengorbanan. Bagus. Kalau ditanyakan tanggapan saya, jangan kayak tadi. Bagaimana maksudnya itu? Ya bagaimana saya tahu apa maksudnya? Bukan saya yang sampaikan. Betul? Yes. Nah, tapi kalau bagaimana tanggapan saya, ya bisa Kita tanggapin, kita ulas, kan? Kalau bagaimana maksudnya? Ya tanya sama dia. Tanya sama Pak Om Sujiwo Tejo itu. Jadi cinta itu dia, kalau di buku filsafat harmonisasi itu, dia berawal dari pengetahuan, ditengahi oleh keikhlasan. Keikhlasan itu nanti ada pengorbanan. Pengorbanan itu di situ kan ada keikhlasan. Kemudian diakhiri oleh kematian. Sehingga perjalanan cinta ini adalah perjalanan yang penuh dengan derita. Pengetahuan, di situ ada derita pengetahuan. Kemudian di situ ada pengorbanan, derita pengorbanan, hingga sampai pada kematian. Artinya tetap ada pengorbanan di situ. Tetap ada pengorbanan. Walaupun benar juga kalau dikatakan bahwa karena ketika kita merasa berkorban, maka saat itu sebenarnya kita sudah kehilangan cinta. Karena kita merasa berkorban. Ya itu benar itu. Karena kalau kita masih merasa ikhlas, merasa berkorban, itu belum cinta, belum sepenuhnya lenyap. Dia masih berada pada level kedua, level yang terakhir, yaitu kematian. Jadi kalau saya misalnya berkorban waktu, berkorban harta dan sebagainya demi kekasih saya, dan saya merasa melakukan itu, berarti di sini keikhlasannya masih pada tahap perbuatan, belum pada tahap sayangnya sebagai pelaku yang berkorban. Nah, makanya pengorbanannya harus ditingkatkan lagi hingga sampai pada pengorbanan diri. Gitu. Jadi diri kita benar-benar mati, hilang di hadapan kekasih. Kayak gitu. Jadi ada pengorbanan, tapi pengorbanannya, level pengorbanannya harus lebih ditingkatkan lagi hingga sampai pada pengorbanan diri. Ketika sampai pada level itu, bahkan kita tidak lagi merasa kitalah yang berkorban, yang meniadakan diri kita, itu sudah level kematian, itu sudah ikhlasul khos.
bukan lagi mukhlisin tapi mukhlasun, itu yang diikhlaskan. Oh, kita bukan lagi yang korban ini, tapi dialah yang membuat kita berkorban. Pengorbanannya pengorbanan diri, itu nanti berujung pada kematian. Kematian ini apa ya? Ini cinta itu seperti budak di hadapan Tuhannya, nggak memiliki kehendak. Kan begitu, kalau budak itu kan pada itu itu kan dia mengisahkan itu, dimana kita harus belajar dari seorang budak. Budak kalau ditanya apa makananmu, ya dia jawabnya, makanan saya adalah apa yang Tuhan berikan. Apa pakaianmu, pakaian saya adalah apa yang Tuhan berikan. Apa kehendakmu, kehendak saya adalah kehendak Tuhan. Jadi dia tidak ada, yang ada cuma Tuhan. Itu level tertinggi dari cinta, level tertinggi dari pengorbanan, yaitu kematian. Cuman tadi nilai cinta tidak dilihat dari seberapa besar pengorbananmu itu, seberapa gila engkau dalam mencinta. Dilihat dari siapa yang engkau gilai, dan siapa yang engkau gilai itu ditentukan oleh jenis pengetahuan tadi yang melahirkan cinta. Nah, cinta lahir dari pengetahuan. Begitu. Oleh karena itu, siapa objek cinta nanti akan ditentukan oleh jenis pengetahuan yang melahirkan cinta, dan kausalitas cinta seperti itu. Cinta melahirkan pengetahuan, melahirkan cinta, cinta melahirkan pengorbanan, pengorbanan yang tertinggi melahirkan kematian. Tapi tadi tidak, nilainya bukan dari sisi engkau rela mati atau tidak. Nilainya ada pada siapa engkau rela mati. Makanya sering kita katakan, apalah artinya menggila dalam cinta kalau yang kita gilai adalah wujud terbatas. Jadilah seperti Majnun yang menggilai Laila. Begitu. Dia adalah sebagai simbol yang tak terbatas. Dan kita rela mati demi itu. Kita rela membudak menjadi hamba pada yang layak dipertuhan. Kayak gitu. Nanti kan makanya cinta itu juga nanti dia bergradasi. Jadi poinnya Ustaz, cinta itu tidak terlepas dari pengorbanan. Iya, justru harus ada pengorbanan di situ. Cuma level pengorbanannya yang harus ditingkatkan, dari pengorbanan materi, dari kita yang merasa berkorban. Jadi kalau diri kita yang sudah dikorbankan, maka tidak akan ada lagi perasaan kita yang berkorban. Jadi diri kita sudah dikorbankan. Jadi ketika cinta itu butuh pengorbanan, apakah cinta itu nggak rusak? Maksudnya nggak rusak, itu akan timbul rasa kasihan. Oh, dia banyak pengorban nih buat saya, beli ini beli itu misalnya, perjuangin saya nih. Jadi saya rasa kasihan nih. Jadi saya harus menerima cintanya. Itu kan sisi dia aja, sisi kekasihnya. Yang kita bahas kan sisi pecintanya. Sisi kekasihnya juga harus menjadi pecinta, bukan mencinta karena kasihan. Cinta rasional. Itu sisi kekasih yang terbicarakan kan. Kekasih juga harus menjadi pecinta dong. Jangan hanya mau dicintai tanpa mencintai. Cinta antara manusia dan Tuhan seperti itu. Engkau mencintainya, dia pun mencintaimu. Dia kekasih sekaligus cinta. Nah, lanjut ke situ tadi. Bagaimana intensitas cintanya Tuhan pada manusia tergantung dari intensitas pengetahuan manusia pada Tuhan. Man arafa rabbah habbahu. Barang siapa yang mengenal Tuhannya, maka Tuhan akan mencintainya. Sehingga semakin tinggi level pengenalan manusia pada Tuhan, maka semakin dalam cinta Tuhan pada manusia itu. Yang paling dicintai Tuhan adalah yang paling mengenalnya. Semakin mengenal Tuhan, semakin dicintai Tuhan. Dan semakin mencintai Tuhan. Semakin mengenal Tuhan, semakin mencintai Tuhan, dan semakin dicintai Tuhan. Makanya cinta Tuhan jangan anggap levelnya sama pada setiap ciptaannya. Bergradasi. Ada yang dicintai, ada yang
lebih dicintai, ada yang teramat dicintai. Cinta kita pada manusia juga seperti itu, berbeda-beda dan mungkin sama. Ada manusia, ada orang yang kita masukkan ke dalam hati, ada yang dimasukkan di dalam paru-paru bersama dengan asap rokok, ada yang tidak dimasukkan, dia hanya sebatas ada yang dimasukkan dalam hayal, ada yang dimasukkan dalam memori HP. Ini kalau saya bilang begini, nanti pulang ke rumah ditanya nanti sama joker merah di rumah itu, saya di mana, saya taruh di mana, susah kita jawab kan. Kalau kekasihan tuh ditanya tuh, subuh saya ditaruh di mana ini, di hati atau di jantung atau di paru-paru bersama dengan asap tembakau. Apa jawabnya subuh? Antum taruh di mana dia? Tapi taruh di HP saja supaya bisa dilihat terus. Kalau saya jawabnya subuh, saya bilang, loh, kok masih bertanya seperti taruh di mana? Kan dirimu adalah diriku, diriku adalah dirimu. Nah, kalau diriku adalah dirimu, maka tidak ada pertanyaan saya ditaruh di mana. Saya ditaruh di mana itu ketika ada dualitas antara pecinta dan kekasih. Tapi kalau pecinta adalah kekasih, kekasih adalah pecinta, pecinta terus meniada dan yang ada hanya kekasih, maka tidak ada pertanyaan itu. Jadi jangan tanyakan itu. Duhai kasih, karena aku adalah dirimu. Kalau saya masih masukkan subuh dalam hatiku, berarti dia bukan diri. Masih level cintanya masih rendah. Itu gradasi cinta seperti itu. Nah, dalam mencintai Tuhan, kita ingin hilang di hadapan Dia, buruk, kita menjadi kekasih. Jadi yang berperan di situ ketika kita merasa kita berkorban buat Dia, itu yang berperan di situ apa Ustaz? Cinta Itu atau masih keakuan. Hah? Cinta masih pada level diri, bukan cinta dia, cinta diri. Karena aku ini saya. Aku nggak ada aku, nggak ada dualitas cinta, cinta dan kekasih dalam tauhid cinta itu. Yang ada hanya kekasih dan kekasih, yang ada hanya kehendak kekasih dan kehendak kekasih. Kalau kita masih mengaku, masih mengada dan merasa ada, masih musyrik, itu musyrik dalam mencintai. Begitu loh. Oke. Jadi harus ada pengorbanan dalam hidup. Mana tanpa pengorbanan kita? masih